ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Dalam istilah Arab, al-insanu madaniyun bitab'i. Yang namanya komunitas manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya mereka saling tergantung satu dengan selainnya. Seorang tidak akan mungkin terpenuhi hajat dan kebutuhannya tanpa terlepas dari orang lain. Benar kata sebagian orang, an-nasu min badwin wa min hadiri, ba'duhum li ba'din wa illam yash'uru khadamu. Manusia, apakah dia orang kota atau dia orang pedalaman, baik mereka merasa atau tidak merasa, mereka saling membutuhkan. Jadi tidak mungkin komunitas manusia ya untuk terwujudnya terutama proyek-proyek umum, kemaslahatan besar kemudian dipegang sendiri. Tidak bisa semuanya melibatkan ya banyak pihak untuk tercapainya kemaslahatan yang umum. Dan hal ini terkhusus kaum mukminin pun seperti itu. Rasulullah SAW mengibaratkan komunitas muslimin, komunitas mukminin ibarat bangunan yang saling menguatkan satu terhadap yang lainnya. Kita melihat suatu rumah yang berdiri kokoh, ada pintunya, ada jendelanya, ada temboknya, ada atapnya. Apa yang namanya rumah itu pintu? Apa yang namanya rumah itu jendela? Apa yang namanya rumah itu adalah pondasi? Yang namanya rumah adalah kumpulan dari itu semua. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibarat bangunan yang saling mengokohkan satu dengan selainnya. Iya. Kalau kita melihat masyarakat muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, mereka berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari Romawi seperti Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi, ada yang dari Persia seperti Salman Al-Farisi, ada yang itu dari Habasyah seperti Bilal ibn Rabah Al-Habashi, ada dari keluarga bangsawan seperti Abu Bakar, ada dari
orang biasa, Ibnu Mas'ud, ada dari golongan Ansar, golongan Muhajirin, ada dari mereka yang petani, ada mereka berdagang, ada dari mereka berindustri. Ini adalah gambaran masyarakat Rasulullah SAW. Apapun kapasitas mereka, apapun asal usul mereka, ternyata tujuannya adalah sama. Mereka saling bersinergi satu dengan selainnya untuk mewujudkan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Dan tidaklah seperti itu. SDM yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, SDM yang sebenarnya potensial, dengan berbagai macam keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh kaum muslimin, sebenarnya mereka adalah suatu kekuatan besar, ya, yang kalau itu dikumpulkan dengan baik, ya, akan terwujud satu proyek yang besar, yang itu maslahat untuk umat. Iya, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi dari latar belakang yang berbeda-beda, ternyata tujuannya adalah sama, itu iqamah masalihiddin wa dunya. Semuanya bersinergi untuk mewujudkan kemaslahatan duniawi dan untuk mewujudkan kemaslahatan agama, terutama proyek-proyek strategis yang dibutuhkan oleh umat, seperti pendidikan, ya, seperti menyantuni fakir miskin dan orang-orang kesulitan, ya, mewujudkan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini nggak akan mungkin bisa dipegang oleh seorang, tidak akan mungkin bisa dijalankan oleh, ya, satu orang atau orang-orang tertentu, namun melibatkan banyak pihak. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun mengibaratkan bahwa komunitas manusia itu saling membutuhkan satu dengan selainnya, ibarat orang kalau ingin makan gandum misalnya, beras lah kalau kita lah, ya, ternyata beras yang masuk ke mulut kita itu melalui proses yang panjang, dari petani yang mereka membajak sawah, menyemai benih, ya, kemudian menanamnya, kemudian merawatnya, setelah panen kemudian dijemur, kemudian proses penggilingan. Ternyata prosesnya panjang. Kita tahunya hanya sudah cemawis, ya, sudah di depan kita tinggal makan. Tapi kalau kita memikirkan prosesnya, ternyata melibatkan banyak pihak. Itulah komunitas manusia. Satu suap nasi yang masuk ke mulut kita, ternyata prosesnya itu begitu ya, panjang dan melibatkan banyak pihak, ya, yang toko pupuk, ya, laku karena ini. Mereka-mereka yang punya tenaga lebih dipekerjakan untuk menyemainya. Mereka-mereka yang punya mesin perontok juga laku. Artinya ini satu contoh saja bahwa seperti itulah semestinya umat. Apapun kapasitas Anda, maka Anda gunakan untuk memperjuangkan agama, Anda gunakan untuk kemaslahatan dunia. Jangan tidak berbuat, jangan tidak memberikan andil apapun yang terbaik untuk masyarakat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Syekh As-Sa'di rahimallah terkait hadis tersebut, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'du ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibarat bangunan yang saling menguatkan satu terhadap yang lainnya. Ketika Nabi menyebutkan seperti ini, beliau memasukkan jari jemari, ya, tangan kanan dan tangan kirinya. Artinya seperti ini. Kata Syekh As-Sa'di rahimallah, hada haditsun azim. Ini adalah hadis yang agung. Fihi al-khabaru minan Nabi alaihi salatu wasalam 'anil mu'minin annahum 'ala hadzal wasfi. Dalam hadis ini ada pengkhabaran dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa kaum mukminin seperti ini sifatnya. Jadi kalau ada seorang mengaku muslim, mukmin, tetapi tidak ada kepedulian terhadap orang lain,
tidak menguatkan yang lainnya, ini bukan mukmin yang sempurna. Mukmin yang baik itu seperti ini, ibarat bangunan. Kita lihat bangunan yang kokoh, masjid ini kan terdiri dari sekian komponen. Ya ada jendelanya, ada temboknya, ada atapnya, ada pondasinya, seperti itu. Gak mungkin berdiri sendiri ujuk-ujuk pintu sayalah yang paling dibutuhkan, atau atap mengatakan sayalah yang paling dibutuhkan. Tidak, semuanya dibutuhkan, semuanya diperlukan. Ya. Wa yatadammanu al-hassa minhu ala mura'ati hadzal asli. Dan hadis ini mengandung anjuran dari Nabi untuk kita senantiasa menjaga ya prinsip ini. Wa ayyakunu ikhwanan mutarahimin mutahabina muta'atifin. Dan hendaklah mereka menjadi orang-orang yang bersaudara, yang saling menyayangi dan saling ya mengasihi. Yuhibbu kullun minhum lil akhar ma yuhibbu li nafsihi. Masing-masing individu dari kaum mukminin mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya. Wa yas'a fi dzalik, dan berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan untuk orang lain. Wa anna 'alaihim mura'atul masalih al-kulliyah al-jami'ah li masalihihim kullihim. Dan adalah kaum muslimin mereka menjaga kemaslahatan yang umum demi kemaslahatan mereka bersama. Kemudian wa ayakunu ala hadzal wasfi, dan dalam mereka itu seperti ini sifatnya. Kemudian beliau menyebutkan amalan jihad, misalnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seyogyanya semua berangkat ke medan perang, tapi ada di sana sekelompok orang yang berperang, sekelompok lagi belajar, sekelompok lagi mengajar. Jadi seperti itu. Jadi potensi yang ada di tengah-tengah kaum muslim ini diberdayakan dengan baik, karena siapapun mereka, ya, apapun kapasitasnya, ternyata ya mereka tertuntut untuk andil dalam agama ini. Allah SWT mengatakan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum. Tidak pantas orang-orang yang beriman berangkat berjihad semuanya. Mengapakah tidak ada di setiap mereka kelompok yang memperdalami agama dan mereka akan memberi peringatan kepada kaumnya? Artinya ada yang berjihad, ada yang ngajar, ya, ada yang diajar. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, wa amara ta'ala bita'awun 'alal birri wat taqwa. Allah SWT memerintahkan kaum mukminin untuk bersinergi dalam kebaikan dan takwa. Fal muslimuna qasduhum wa matlubuhum wahid. Kaum muslimin tujuan mereka adalah sama. Wa huwa qiyam masalihi dinihim wa dunyahum, yaitu terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia mereka. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di juga mengatakan bahwa hendaklah mereka saling mewujudkan tujuan yang mulia ini sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan waktu dan keadaannya. Contoh, Rasulullah SAW pernah menafsirkan, atau beliau menafsirkan kekuatan itu adalah memanah. Allah mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi musuh apa yang kalian mampu dari kekuatan. Belum menafsirkan bahwa kekuatan adalah memanah. Karena waktu itu senjata yang paling efektif menjangkau musuh dari jarak jauh adalah panah. Kalau pedang itu muka ketemu muka. Kalau tombak ya cuma berapa meter, kalau panah bisa mungkin 100 meter. Di zaman itu panah adalah senjata yang paling efektif
menjaga musuh dari jarak jauh. Sehingga sebagian ulama mengatakan maka kapanpun zaman di sana ada senjata-senjata yang bisa menjaga musuh dari jarak jauh, maka kaum muslimin dianjurkan untuk mempelajarinya. Senjata-senjata peluncur, ya senjata-senjata misalnya kelas berat yang peluncur, ya rudal dan semisalnya, dipelajari oleh kaum muslimin. Karena zamannya seperti itu. Ya zamannya seperti itu. Kemudian juga beliau Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan masing-masing membantu pihak yang lainnya. Faminhum ta'ifah tata'allam, ada sekelompok dari mereka yang belajar. Wa ta'ifatu 'allim, ada sekelompok lagi yang ngajar. Wa minhum ta'ifah takhruju ilal jihad ba'da ta'allumiha li fununil harbi, ada sebagian dari mereka yang berangkat berjihad setelah mempelajari strategi perang. Wa minhum ta'ifah turabit wa tuhafid 'ala suhur, ada juga sebagian kelompok dari kaum mukminin yang berjaga-jaga di wilayah perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Wa masalikil a'da, dan tempat-tempat ya menyusupnya para musuh pun dijaga. Wa minhum ta'ifah tashtaghilu bis-sina'at al-mukhrijah lil aslihah al-munasibah li kulli zamanin bihasabi. Demikian pula ada di tengah-tengah kaum mukminin sekelompok orang yang mereka membuat ya persenjataan yang sesuai dengan zaman. Wa minhum ta'ifah tashtaghilu bil hiratsah waz zira'ah wat tijarah wal makasib al mutanawi'ah. Ada pula dari kaum mukminin yang mereka ya bergelut dalam bidang pertanian, dalam bidang az-zira'ah, tanaman, perdagangan, dan kasab-kasab yang beragam. Yani cara yang mendapatkan rezeki yang beragam. Alhamdulillah di zaman sekarang dengan ya mungkin sempitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya orang yang butuh kerja, tercipta pula suatu ide-ide yang kadang cemerlang, yang itu tetap masih membuka peluang. Karena Allah SWT tidaklah mencipta makhluknya kemudian tidak diberikan kepada mereka lahan untuk mereka bisa mengisi perutnya. Asal seorang mau berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ar-Rasulullah SAW menghabarkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kalian sebagaimana Allah memberi rezeki seekor burung terbang di pagi hari dalam keadaan temboloknya masih kosong, pulang di sore hari sudah penuh temboloknya. Burung yang dia tidak menyimpan apapun untuk hari esok, manakala dia ikhtiar usaha keluar dari sarangnya, keluar dari ya tempat susuhnya atau tempat persembunyiannya, terbang ya dari pohon ke pohon, dari tanah ke tanah, dia akan mendapatkan biji-bijian, ulat-ulatan, dan berbagai macam makanan tersebar. Lah kita manusia ya diberi oleh Allah akal dan kemampuan, tidak akan mungkin ya Allah tidak menyediakan untuk kita ya rezeki. Sebenarnya terbuka di hadapan kita beragam pekerjaan, asal seorang itu mau, asal seorang tidak gengsi, asal seorang itu ya berinovasi. Karena terkadang ada sesuatu di zamannya itu booming, tapi di zaman lain ternyata sudah ketinggalan zaman. Maka dengan berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman, ya Allah SWT akan memberikan kepada hambanya ya pintu-pintu rezeki. Intinya masing-masing dari kaum muslimin
apapun ya kapasitas mereka, seperti apapun profesi mereka, ingat tujuan mereka adalah sama. Semuanya andil untuk memperjuangkan agama ini. Jangan hanya menjadi penonton. Ada orang beramal kemudian kita hanya menonton, jangan. Ada orang berjibaku untuk melakukan kebaikan, ternyata kita ya hanya penonton. Ini bukan akhlak salaf. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan atau menganjurkan sahabat untuk bersedekah kepada orang-orang yang waktu datang dalam keadaan lusuh pakaiannya, mengenaskan kondisinya, sahabat dengan segala kemampuan mereka masing-masing membantu. Namun ada dari sahabat yang tidak punya apa-apa. Apa kemudian mereka pasrah, lah saya nggak punya apa-apa sudah terwakili? Tidak. Mereka iri saudara-saudaranya beramal namun tidak beramal. Mereka pun pergi ke pasar menjadi kuli dadakan, dari hasilnya ikut diinfakkan. Ketika perang Tabuk, datang beberapa sahabat. Karena zaman dulu yang namanya jihad itu semuanya serba sendiri. Kuda ya punya sendiri, pedang ya sendiri, modal sendiri sudah zaman dulu. Belum dipersiapkan oleh pemerintah karena waktu itu dana belum cukup. Baru di zaman Umar dirintis Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan. Di zaman itu mulai ya adanya rollingan antara pasukan, kemudian orang-orang keluarga yang ditinggalkan oleh mujahidin, mereka dikasih santunan di zaman Umar. Di zaman Rasul, orang mau jihad itu serba budaya punya sendiri. Ya. Senjata ya sendiri. Datang orang-orang dengan keterbatasan finansial kepada Nabi, mereka ingin ikut berjihad dalam perang Tabuk ini. Padahal donasi waktu itu tidak sedikit. Utsman bin Affan saja mendonasikan hartanya luar biasa, baik berupa perak dan emas ataupun kuda. Namun ternyata karena kebutuhan melampaui daripada yang ada, ketika orang-orang ini datang mengatakan, wahai Rasulullah, tolong beri kami bekal, kami ingin berjihad bersama Anda. Kata Rasulullah, ajidu ma ahmilukum alaih, saya tidak mendapatkan sesuatu untuk memberi bekal kalian. Coba sikap daripada sahabat ini bagaimana? Ketika mereka ya ada keterbatasan finansial dan sudah berusaha ingin ikut andil dalam kebaikan, namun apa daya, tangan tak sampai. Mereka menangis, meneteskan air mata, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah mengatakan tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berpaling dalam keadaan berlinang air matanya karena mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk membekali diri mereka. Intinya mereka adalah umat yang dijadikan teladan, bahwa manakala ada proyek yang strategis, ada kemaslahatan umat, mereka meskipun ada keterbatasan kemampuan, mereka tetap berusaha. Betul. Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan dengan para sahabat, Rasul mengatakan bahwa di Madinah ada orang-orang yang kita ini tidaklah melakukan perjalanan, tidaklah kita melintasi padang Sahara, menyeberangi lembah, kecuali mereka yang ada di Madinah ikut dapat pahala kayak kita. Ikut dapat pahala kayak kita. Kata Nabi, habasahum al-udru, mereka tertahan karena adanya udur. Makanya ketika sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas waktu itu selesai dari peperangan dan dikumpulkan harta rampasan perang, saat merasa dalam perang ini dia banyak jasanya, beliau kayak minta ingin lebih, dapat jatah lebih dari ghanimah, harta rampasan perang. Rasul menegur sahabat Sa'ad, hal tungsaruna
wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah kecuali dengan sebab orang-orang dhaif, orang-orang lemah dari kalian. Artinya, kemenangan yang dirasakan oleh kaum muslimin dalam pertempuran sehingga mereka meraih ghanimah yang banyak bukan semata-mata orang yang terjun di medan laga dan menenteng senjata. Kalau ini kuat dengan fisiknya, ada pun orang-orang yang sakit, orang-orang yang mereka cacat, orang yang mereka tidak ada kemampuan berjihad, mereka kuat dengan ikhlasnya, dengan doanya. Bisa jadi keikhlasan doa mereka itulah yang menyertai kemenangan para mujahidin. Intinya, siapapun kita, jangan kemudian kita hanya berbangku tangan, hanya kita melihat orang lain berbuat. Kita tahu bahwa manusia diberi oleh Allah kemampuan yang beda-beda. Tapi tadi, kemampuan yang berbeda-beda tadi kita semua kerahkan untuk kemaslahatan ya umat. Ada kisah yang gharibah ketika Rasul berangkat untuk perang Tabuk. Ada salah seorang sahabat, dia punya 2 istri. Kedua istrinya ini sudah mempersiapkan tenda, minuman dan makanan lezat. Di saat Rasul dan sahabat sudah berangkat menuju Tabuk, di musim paceklik, panas yang membakar, perjalanan sangat jauh, musuh yang sangat banyak. Ketika dia pulang, dapati kedua istrinya dalam keadaan sudah bersolek, tampil cantik, masing-masing sudah mempersiapkan di rumahnya ya minuman dan makanan yang lezat. Ketika dia akan masuk ke tendanya dan istri-istrinya cantik seperti itu, dia teringat, akankah saya berada dalam kenikmatan seperti ini? Sementara Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, beliau kepanasan, beliau kelaparan. Ini bukan sikap yang baik. Kemudian sahabat ini ya kemudian ya kenikmatan yang sudah di depan mata dia pun tinggalkan, dia pun ikut berangkat berjihad bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Artinya, kalau ada orang lain ya saudara kita yang sedang menegakkan kemaslahatan umum, kita bersinergi, kita ikut andil ya, ikut memberikan sahamnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kiranya kalau ada di tengah-tengah kaum muslimin orang yang mereka itu al-akhdhu bit takhassusat, mengambil spesialisasi. Ya, ini penting karena di tengah-tengah sahabat pun seperti itu. Sahabat Nabi itu ada yang spesialnya ini, spesialis ini, ada. Terus dalam hadis sahih Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam bersabda, "Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakrin wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa asdaquhum hayaan Utsman wa aqdahum Ali wa afraduhum Zaid bin Thabit wa aqra'uhum Ubay wa alamuhum bil halal wal haram Mu'ad ibn Jabal." Ini artinya spesialisasi. Penting. Orang yang paling sayang di tengah-tengah umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling sayang pada umat ini di tengah-tengah umatku adalah Abu Bakar. Dan orang yang paling tegas dalam beragama di tengah-tengah umatku adalah Umar. Dan orang yang paling pemalu ya di tengah-tengah umatku adalah Utsman. Dan orang yang paling ngerti tentang masalah peradilan adalah Ali. Sampai-sampai Umar bin Khattab yang beliau orang jenius, kalau beliau menghadapi permasalahan peradilan atau hukum, beliau kesulitan memanggil Ali. Tidak lama selesai permasalahan. Berarti menunjukkan bahwa hendaklah ada di tengah-tengah umat ini ya orang-orang yang memiliki spesialisasi kayak tadi. Ada dari mereka jadi hakim, ada jadi dokter, ada menjadi ya petani, ada menjadi pedagang, tapi semuanya tadi tujuannya sama.
Dan orang yang paling alim tentang masalah waris adalah Zaid bin Thabit. Jadi kalau ada permasalahan yang terkait dengan persengketaan di warisan, Zaid bin Thabit adalah orangnya. Orang yang paling alim tentang masalah qiraah adalah Ubay bin Ka'ab. Dan orang yang paling alim tentang al-halal wal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ini artinya hendaklah ada di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mereka mengambil spesialisasi. Ya, sehingga suatu saat ketika ada yang membutuhkan ini, ada nih ahlinya. Membutuhkan ya misalnya permasalahan faraid waris, ada ahlinya. Membutuhkan terkait masalah kesehatan, ada ahlinya. Ya, para medis. Seperti itu. Dahulu ada sahabat muda cerdas sekali, namanya Zaid bin Thabit. Beliau ditugaskan oleh Nabi untuk mempelajari bahasa Ibrani atau Suryani, bahasa Yahudi. Juga kalau ada surat-surat datang dari Yahudi dengan bahasa mereka, yang menerjemahkan beliau. Ini kan artinya spesialisasi ya. Ada di tengah-tengah umat ini yang spesialnya itu. Jadi jangan sampai di sana ada ruang kosong yang dibutuhkan umat ternyata kosong. Nah ini payah yang seperti ini. Dibutuhkan ternyata nggak ada yang membidangi. Dibutuhkan ternyata nggak ada yang menangani. Dibutuhkan ternyata tidak ada yang bisa ya menjalankannya, kan repot. Ya. Sekarang misalnya ada orang-orang tertentu yang memang mereka ditugaskan untuk mengendalikan pesawat tempur misalnya. Orang seperti ini sewaktu-waktu dibutuhkan ya, maka dia ya kewajiban dia untuk menjaga negara misalnya lebih dari yang lainnya. Karena apa? Posisi dia itu sebagai apa? Ya penjaga kedaulatan bangsa misalnya, yang sangat strategis. Dengan alat tempur yang canggih, yang bisa melindungi kedaulatan bangsa, tugas mereka itu besar. Berbeda dengan yang misalnya hanya bisa pegang cangkul ya beda tentunya. Seperti itu. Zaid bin Thabit beliau mengatakan ketika Nabi datang ke Madinah, saya didatangkan di hadapan Nabi. Lalu saya membacakan kepada Nabi. Kata Nabi, "Ta'allam kitabal yahud fa inni la amanuhum." Tolong kamu pelajari bahasanya orang Yahudi atau tulisan orang Yahudi, karena saya tidak aman, ini tidak aman ya dari makar mereka atas ya kita. Kata sahabat Zaid bin Thabit, "Fama marra bi 15 hatta ta'allamtuhu." Tidak lebih dari 15 hari saya sudah menguasai bahasa Yahudi. Berarti memang orang cerdas. Dan Zaid bin Thabit termasuk anak muda, sehingga anak muda itu sudah mulai diberdayakan. Anak muda yang potensial itu sudah dipersiapkan dari sekarang, karena mereka akan melanjutkan estafet dakwah ini. Karena yang sudah sepuh-sepuh ya bisa jadi mereka sudah ulur, di sisi fisik mereka sudah lemah, sisi pemikiran juga lemah. Anak-anak muda sudah mulai diorbitkan, terutama anak-anak muda yang potensial ya, supaya regenerasi itu betul-betul berjalan dengan baik. Misalnya tadi Rasul menyuruh anak-anak muda yang ini mempelajari ilmu waris, yang ini mempelajari bahasa asing ya. Usama bin Zaid misalnya belum sampai umur 20 tahun diserahkan badannya bendera komando, di belakang dia para sahabat-sahabat senior ya. Dan yang namanya manusia ada saja selentingan. Orang anak muda kok memimpin orang-orang senior. Sampai ketika Nabi mengatakan kalau mereka meragukan ya kepemimpinan Usama, berarti mereka meragukan kepemimpinan ayahnya, yaitu sahabat Zaid bin Harithah, seorang panglima tempur. Dan tidak ada sahabat yang meragukan ini putranya itu nuruni. Rasul tentunya memberikan amanah kepada orang yang tentu bisa memegangnya,
bukan karena mudanya atau tuanya, namun karena kecakapannya. Karena apa? Kemampuannya, kemampuan memimpin, kemampuan manajerial, kemampuan untuk mengkondisikan ada pada diri Usamah ini. Kalau anak-anak muda yang potensial kemudian tidak diberdayakan, kapan mereka akan bisa bermanfaat umat ini? Artinya semua kekuatan yang pada umat ini semuanya kita kerahkan untuk kemaslahatan agama. Demikian pula Al-Imam Syafi'i jauh-jauh hari sudah mengingatkan pentingnya ada di tengah-tengah kaum muslimin orang yang mempelajari medis, mempelajari kedokteran. Bahkan beliau mengatakan tidak ada ilmu yang lebih bagus setelah ilmu al-halal wal haram daripada ilmu kedokteran. Semestinya ada di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka menjadi dokter. Dan ternyata Imam Syafi'i punya pandangan yang sangat jauh. Beliau mengatakan, kamu jangan mau bertempat tinggal di suatu daerah yang tidak ada orang alim dan tidak ada dokter. Kenapa? Karena penyakit yang menimpa manusia ada dua macam, penyakit fisik dan penyakit jiwa. Penyakit yang menimpa fisik ini ranahnya para dokter, para tabib, para medis. Sedangkan penyakit yang menimpa jiwa ada tugasnya para alim, ulama. Bersinergi. Dan dua golongan ini harus ada di suatu tempat. Karena penyakit yang menimpa manusia itu enggak lebih dari dua itu. Kalau mau diklasifikasikan, penyakit yang menimpa fisik dan ini ranahnya para tabib, para dokter, para medis. Sedangkan penyakit yang menimpa jiwa, dari misalnya tidak adanya harapan hidup, atau sikap yang merendahkan orang lain, atau orang punya kedengkian pada orang. Ini tugasnya para alim ulama untuk meluruskan hati yang berpenyakit ini. Itu artinya apa? Hendaklah di tengah-tengah umat ini jangan sampai ada ruang kosong. Ketika dibutuhkan oleh umat, harus ada di situ orang yang memegang sehingga umat ini tercukupi. Jangan sampai ketergantungan kita pada non muslim, ketergantungan kita pada dunia luar menjadikan kita sendiri tidak berbenah dan tidak memiliki orang-orang yang mampu. Makanya Imam Syafi'i terus sangat menyayangkan ilmu yang semestinya itu dikuasai oleh kaum muslimin, ilmu yang itu justru dari kaum muslimin, tetapi ternyata ditekuni oleh non muslim. Beliau katakan ilmu kedokteran itu ternyata banyak dipelajari oleh non muslim, padahal itu ilmu kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa hendaknya adalah di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang mereka ketika umat ini membutuhkan dalam bidang apapun ada. Dalam bidang apapun ada yang menanganinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberikan kontribusi untuk orang lain. Orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain, ini orang yang paling baik. Beliau pernah mengatakan, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa dari kalian yang mampu untuk memberi manfaat pada saudaranya, hendaklah dilakukan. Anda punya keahlian pijit misalnya, Anda ajari saudara-saudara Anda yang punya bakat mijit supaya itu bagus mijitnya. Anda misalnya ahli dalam peternakan, ada orang-orang punya kecenderungan seperti itu, sementara dia tidak punya ilmunya, ajarkan kepadanya. Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al.
Barang siapa dari kalian mampu untuk beri manfaat terhadap orang lain, lakukan. Ya, manfaat tidak mesti perkara agama, tidak mesti ngajari abatasa, apapun kapasitas Anda. Ya tadi, Anda ahli dalam bidang peternakan. Sementara ada teman-teman Anda atau generasi ini yang ada kecenderungan pada peternakan, namun mereka awam, butuh penyuluhan dari Anda. Bantu mereka, ajari mereka. Ini namanya bersinergi. Ini namanya apa? Bersinergi, dan keberkahan dari Allah lah yang Anda dapatkan. Ya. Misalnya, kalau saya ajarkan kepada dia, nanti orang banyak yang tahu peternakan, akhirnya saya tersaingi. Jangan seperti itu. Ya, rezeki sudah diatur oleh Allah. Anda ajarkan, insyaallah keberkahan, ya. Keberkahan Allah akan limpah kepada Anda. Bukankah Rasul sudah mengatakan bahwa seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang dia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya. Masa kita tega, kita bergelimangan harta, kita punya pekerjaan yang menghasilkan sama saudara kita bingung, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti usaha, sementara dia punya keluarga, apa kita biarkan? Jangan seperti itu. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bentuk memerdekakan budak yang kayak apa yang paling utama wahai Rasul? Kata Rasul, anfasuha inda ahliha wa aghlaha samanan. Orang, yaitu budak yang paling berkenan di sisi pemiliknya dan budak yang paling mahal harganya. Orang kalau memerdekakan budak kayak gini kan perjuangan batil yang enggak mudah. Kalau dia memerdekakan budak yang sudah tua, enggak bisa kerja, ya wajar. Ini budak punya skill, keahlian. Ini budak masih muda, gagah perkasa, dimerdekakan, tentu perjuangan hati ini berat banget. Ini lebih afdol. Kata sahabat Abu Dzar, fa illam af'al, kalau saya enggak bisa melakukan seperti itu. Kadang eman-eman lah ya merdekakan budak. Tapi ada enggak peluang lain untuk saya dapat pahala? Kata Rasul, tu'inu sani'an aw tasna'u di akhraq. Ini sisi pendalilan. Tu'inu sani'an, engkau membantu orang yang punya skill. Kalau ada yang bertanya, orang punya skill kok dibantu? Jawabannya, tidak semua orang punya skill ternyata skillnya dipakai. Sekarang Anda ahli pertukangan, tapi kalau nggak ada orang nyuruh Anda kerja, ya sama saja. Walaupun Anda punya skill, tapi nggak ada yang menampung apa keahlian Anda, ya sama saja. Kalian bertanya, bagaimana saya membantunya? Ya misalnya kau mencarikan ya orang-orang yang membutuhkan skill orang ini. Oh ya, di sana ada orang membutuhkan tukang, kita sambungkan. Gimana kalau si fulan ini tukang, dia nggak ada kerjaan, kalau kerja di sini? Ya, seperti itu maksudnya. Tu'inu sani'an, membantu orang yang sani', yang punya skill. Bisa juga membantu di sini dalam bentuk kayak tadi, mencarikan lapangan pekerjaan untuk orang yang punya skill. Karena tidak semua orang punya skill ternyata kepake. Ya, atau ketika orang yang punya skill tadi sedang melakukan aktivitasnya, kita ikut meringankan, membantunya, juga masuk. Au tasna'u di akhraq, atau kamu mencari pekerjaan untuk orang yang enggak bisa apa-apa. Akhraq itu orang yang enggak ngerti gawean lah. Ya karena bisa jadi cacat fisik atau kondisi dia memang ya enggak punya keahlian apapun. Ya artinya orang seperti itu pun kita perhatikan. Karena satu jiwa kaum muslimin itu mahal. Ini bentuk solidaritas kita pada saudara kita yang memang membutuhkan. Jadi jangan sampai kita berpikir individual. Kita berpikir kita memperhatikan community, memperhatikan komunitas kita lah, kaum muslimin yang mereka kurang kita cukupi, yang enggak punya keahlian kita ajari skill, yang mereka punya skill pun belum dipakai, kita berusaha mencarikan ya supaya skillnya bisa bisa bermanfaat, seperti itu.
au tasna'u li akhraq, atau engkau bekerja atau ya berusaha untuk orang yang tidak punya kalian sama sekali. Kan orang seperti itu ya, ada yang punya skill, ada yang tidak. Baik yang punya skill atau tidak kita bantu. Bentuk bantuan kita bermacam-macam. Yang bisa bantu modal silahkan, yang bantu dengan omongan, menyambungkan pada pihak-pihak yang bisa menerima orang ini bekerja, bagus. Itulah. Ini arti dari bersinergi. Arti dari apa? Bersinergi, atau bahasa kitanya at-ta'awun, ya, dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikut dari contoh salaf as-salih dari mengumpulkan semua potensi umat yang mengarah kepada kebaikan. Rasulullah SAW orang yang pandai berterima kasih kepada kebaikan orang. Tidak ada dari sahabat Nabi orang yang paling manfaat hartanya untuk dakwah Rasul lebih dari hartanya Abu Bakar. Bayangkan di zaman atau di saat-saat muslimin masih bisa dihitung dengan jari, ternyata ada orang-orang termarginalkan, yaitu orang-orang lemah, para budak sahaya masuk Islam. Padahal para budak sahaya itu yang masuk Islam rawan untuk disiksa, didolimi. Jangankan budak sahaya, Abu Bakar yang jelas dia itu orang merdeka dari keluarga terpandang, itu saja enggak lepas dari disiksa oleh kaum musyrikin. Lah budak sahaya ini rawan untuk disakiti, didolimi. Khabbab bin Arad kayak apa, diseret ya di padang pasir yang panas, ditelanjangi dadanya, kemudian diletakkan batu besar di atas ya dadanya, disiksa. Ammar bin Yasir juga seperti itu. Banyak. Abu Bakar dari hartanya ini dia manfaat untuk membeli budak-budak tadi. Setelah dibeli dimerdekakan. Demikian pula Rasulullah SAW betul-betul mendapatkan ya manfaat luar biasa dari harta Abu Bakar. Berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar mempersiapkan perbekalannya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta manapun yang lebih manfaat untuk saya lebih dari harta Abu Bakar. Mendengar itu Abu Bakar nangis. Menangis Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mali illa laka. Harta saya tidak lain kecuali hanya memperjuangkan kamu ya Rasulullah. Luar biasa. Demikian pula ada kisah gharibah di mana pada suatu hari Rasul keluar di jam-jam yang umumnya orang tidak keluar, bisa jadi karena mungkin pas panas di siang hari orang pada istirahat kan. Rasul keluar, ketemu Abu Bakar. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, hal apakah yang menjadikan kamu kok keluar di jam-jam seperti ini? Kata Abu Bakar, al-ju' ya Rasulullah, lapar, ngelih. Ya, lapar. Kata Rasul, fa inni ajidu ba'da dzalik. Saya pun rasakan seperti itu. Berjalan keduanya, bertemu Umar. Umar ditanya, ada apa kamu keluar di jam-jam seperti ini? Umumnya orang enggak keluar, mungkin panas atau apa kan? Kata Umar, al-ju' ya Rasulullah, lapar. Pun mereka ya bertiga pergi ke rumah Abul Haisam. Ketika saya di rumah, yang ada hanya istrinya. Abul Haisam sedang pergi. Katanya Abul Haisam sedang mensarikan air untuk keluarga, sebentar lagi akan pulang. Sedikit sebelum saya lanjutkan kisah ini, menunjukkan bahwa laki-laki salaf dahulu ya, bagaimana perhatian kepada keluarganya, tidak ongkang-ongkangan. Didapati Abul Haisam sedang mensarikan air untuk kebutuhan keluarganya. Itu laki-laki seperti itu. Ya. Kata Ummu Haisam, sesaat lagi akan pulang. Ternyata betul. Tidak lama pulang, melihat tamu-tamu agung, betapa bahagianya Abul Haisam. Beliau pun langsung mengambil tikar. Beliau pun akan menggelarnya di bawah pohon kurma. Dia pun dengan gesitnya naik di atas pohon kurma, mengambil
Fruto korma yang masih apa? Dia udah matang masih basah kan seger banget. Kayak degan lah. Ya kalau kelapanya itu kan enak ya kan. Enggak melengerin. Kemudian dengan cepatnya beliau akan menyembelih kambing. Kata Rasul, jangan sembelih dzatul laban. Jangan sembelih ya kambing yang diambil apa? Susunya. Kemudian dihidangkan, selesai dari makan, Rasul mengatakan, kita ini bel apa ya? Peringatan ya? Sebentar lagi. Kemudian Rasul mengatakan bahwa nikmat seperti ini akan ditanya. Kemudian Rasul mengatakan, nanti endingnya di akhir, masih panjang kisahnya. Nanti kalau datang pada kami ghanimah, budak sahaya, kamu datangkan, kami kasih kamu pembantu. Pergi, betul datang pembantu. Datang budak-budak, Abu Laysam dipanggil. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya Rasul kepada Abu Laysam yang telah menjamu beliau dan sahabat Abu Bakar dan Umar. Karena seperti ini orang yang baik. Kalau diperlukan baik maka membalas. Seperti itu orang yang baik. Tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Ya. Betul ketika datang, ya Abu Laysam disuruh pilih budak-budak ini, monggo yang kau inginkan. Kata Abu Laysam, dan ini cerdas Abu Laysam. Ya Rasulullah, tolong Anda saja yang milih untuk saya. Ini cerdas Abu Laysam. Kenapa? Kalau Abu Laysam yang milih bisa salah. Mau pilih Rasul pasti yang apa? Barokah. Kata Rasul, ikhtar hada fa inni ra'aituhu yusalli. Pilih budak ini, saya lihat budak ini salat. Dan berbuat baiklah kamu dengan budak ini. Pulanglah Abu Laysam membawa budak ini. Istrinya bertanya, apa pesan dari Nabi untuk kamu? Kata Abu Laysam, ya pesan Nabi pada saya agar berbuat baik pada budak ini. Ini budak laki-laki loh. Kalau budak perempuan kan mungkin cemburu ya kan. Ini budak laki-laki karena ra'aituhu yusalihu kan laki-laki. Kata istrinya, wahai suami, apa kamu enggak paham? Kalau Rasul berpesan untuk berbuat baik pada budak ini, tidak ada bentuk berbuat baik yang lebih baik dari memerdekakan budak ini. Dalam kondisi mungkin Abu Laysam dan Ummu Laysam butuh pembantu di kebun. Ingat ya, ini bukan budak perempuan ya. Kalau budak perempuan mungkin karena cemburu ya. Ini budak laki-laki loh. Ya mungkin mereka butuh. Tapi bagaimana Ummu Laysam? Ya, dia membantu suami untuk memahami bahwa yang terbaik untuk budak ini adalah dimerdekakan. Akhirnya dimerdekakan. Peristiwa ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi memuji. Gini seperti ini. Suami istri itu saling ta'awun alal birri wa taqwa. Jangan suami mau sedekah sedikit saja istrinya melarang. Jangan kita belum punya kulkas. Padahal mau infak hanya 10.000. Mau datang pengajian jangan. Itu pengajian yang sugih-sugih, yang kaya-kaya, kita belum kaya. Ini bukan istri yang baik. 15 seorang suami memberikan ruang pada istrinya untuk mempelajari agama. Ya, untuk mereka itu ya tercukupi kebutuhannya. Jangan kemudian seorang istri, saya kepengen mengembangkan bakat saya, buat kue, bagaimana? Fasilitasi. Ya, fasilitasi dengan semampu Anda agar bakat dia ya bikin kue itu tersalurkan. Baik ya kan? Jadi seperti itu. Adanya komunikasi yang baik, bersinergi untuk apa? Terwujudnya kemaslahatan. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada salat zuhur ya. Tapi intinya bahwa apa yang kita sebutkan tadi dari masyarakat yang dibina oleh Nabi SAW, dari latar belakang ya yang berbeda-beda, ya dari negara asalnya beda-beda, kemudian status sosial yang tidak sama, kemudian pekerjaan yang berbeda-beda, namun tujuan mereka adalah sama, ya memperjuangkan agama Allah dan menegakkan kemaslahatan bersama. Kemudian juga di antara hal yang penting juga spesialisasi. Hendaklah ada di tengah-tengah umat ini ya orang-orang yang membidangi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat
Jangan sampai ada ruang kosong. Yang dibutuhkan oleh umat ternyata tidak ada di sana kaum muslimin. Ini bahaya. Kalau sampai diisi oleh non muslim, diisi oleh orang-orang yang ya bukan kaum muslimin, khawatir. Sehingga ya siapapun bisa punya andil dalam ya kebaikan ini. Anda dokter, Anda petani, Anda pedagang, Anda seorang ibu rumah tangga, apapun ya, bersinergi untuk kebaikan. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.